kita sebagai bangsa Indonesia. Ideologi bangsa itu sudah jelas. Tapi kenapa ada tradisi yang sudah berjalan ratusan tahun itu kita lupakan? Contoh yang paling mendasar, orang Jawa. Jikalau orang Jawa sudah kehilangan Jawanya, dipastikan dia bukan orang Jawa. Orang mana? Dia ikut orang Cina. Dia ikut orang Belanda. Dia ikut orang Eropa. Dia ikut orang Arab Saudi. Ataupun Arabia. Karena agama, memang agama, khususnya agama Islam dan agama yang lain, itu turunnya di tanah Arab. Tapi bukan untuk orang Arab. Itu untuk semua umat. Apa hubungannya dengan orang Jawa? Orang Jawa sebelum agama Islam masuk, itu sudah memiliki agama. Kalau tidak salah namanya agama Kapitayan ataupun kepercayaan. Itu pun sama. Dia percaya bahwasanya langit dan bumi ada yang menciptakan. Tapi kenapa? Yang harus kita tanyakan sekarang, tapi kenapa? Apa-apa harus seperti orang Eropa? Apa-apa harus seperti dataran Arab. Bahkan sekarang yang paling gila, kita harus takut dengan virus yang datangnya dari Cina. Untuk saat ini yang bisa kita lakukan hanyalah, ayo kita ingat kembali sejarah bangsa ini. Bagaimana mulianya, bagaimana kuatnya bangsa Indonesia ini. Dengan cara seperti apa? Kita kembali menyempurnakan akhlak kita dengan cara sesuai apa yang diajarkan oleh agama yang kita ikuti. Jikalau kita orang umat Muslim, umat Islam, ya kita mestinya harus mengikuti tuntunan ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Allah Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula dengan ajaran agama-agama yang lain. Ikuti bagaimana ajaran agama masing-masing. Kuncinya yang di sini. Di kampung ini seakan-akan menangis. Mau bertemu orang harus dibatasi. Mau ketemu silaturahmi pada orang tua dibatasi. Mau gendong anak dibatasi. Ini apa ini? Bukankah yang sakit saja? Tapi karena apa? Orang kampung, orang desa, terkadang tidak paham betul dengan apa yang menjadi tujuan himbauan dari para pemerintah. Jangankan himbauan dari lurah, camat, bupati ataupun sampai presiden. Orang kampung itu kalau bisa, kalau boleh saya jujur, setiap kali RT itu berbicara, dia itu sudah manut, ikut.
Dan mereka herannya tidak tanya. Tujuannya apa ini? Tidak minta penjelasan. Sama saat ini sama. Jadi orang kampung itu akhirnya kebingungan, ketakutan, yang terkadang itu membuat over. Masjid-masjid di kampung ikut tutup, nggak mengadakan jumatan. Tempat-tempat ibadah yang lain seperti gereja dan yang lainnya itu pun juga sama. Ini karena pemahaman orang kampung itu harus dikasih tahu secara detailnya, dikasih penjelasan secara komplit. Kalau hanya sebatas selebaran, berita dan sebagainya, akibatnya seperti ini. Tempat-tempat ibadah sepi, yang biasanya jamaah ibu-ibu pada yasinan, libur, ada tradisi yang biasanya kumpul-kumpul, ruahan kalau di tempat saya. Tepat pada bulan Sa'ban seperti ini, ada mengirim doa pada ahli waris leluhur, arwah-arwah mereka yang sudah di alam kubur dikirim doa. Kumpul bareng, baca Yasin tahlil, berdoa bareng-bareng. Ini sudah tidak ada. Apa yang akan kita alami selanjutnya kalau kita sudah melupakan semuanya ini? Di mana? Kemana akhlak kita sebagai manusia? Sebagai umat yang beragama? Sudahlah. Hentikan semuanya. Tutup semuanya. Sekali lagi saya tekankan. Ayo. Semua yang melihat, yang menonton tayangan ini, kita perbaiki akhlak kita masing-masing. Diawali dari keluarga kita sendiri. Jangan takut hanya virus yang datangnya dari Wuhan. Wuhan Cina itu. Wuhan itu hanya bagian kecil seperti lalat di mata Allah. Itu adalah bagian ciptaan Allah. Jangan pernah takut dengan virus yang datangnya dari Wuhan tersebut. Yang pertama kali ditemukan di Wuhan tersebut. Karena Wuhan bukan Tuhan. Sekali lagi, Wuhan bukan Tuhan. Tempat seperti itu saja bisa membuat takut seluruh dunia. Apakah kita tidak takut jika kita lupa kepada Allah? Jika kita lupa kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan. Sampai di mana kekuatan kita untuk membendung yang namanya virus corona itu? Yang katanya penularannya lewat udara. Raja mana? Pemimpin negara mana? Para ulama mana? Para pejabat yang mana? Yang di mana di dunia ini? Yang bisa menghentikan jika Allah sudah kun fayakun. Apalagi yang saya herankan, kalaupun ini benar-benar penularannya lewat udara, walaupun di lockdown, walaupun di dalam ruangan yang tertutup, toh kita manusia masih membutuhkan udara untuk bernapas. Oke lah, kalau memang mau istilahnya menjaga kesehatan. Tapi mbok ya jangan seperti ini.
yang menimbulkan efeknya luar biasa. Orang-orang kecil pada menangis. Yang biasa bekerja, yang punya pabrik, majikannya, meliburkan karena apa? Takut dengan corona. Akibatnya apa? Kelaparan nantinya akan terjadi. Kalau sudah lapar, kalau sudah kehilangan makanan, apa yang terjadi? Kejahatan merajalela, penipuan di mana-mana. Sedangkan kita beragama, dibatasi. Tidak boleh kumpul-kumpul dalam skala besar. Kalau tidak salah, ada pepatah dalam bahasa Jawa. Berat sama dipikul, ringan sama jinjing. Nah kalau ini sudah menjadi fenomena keadaan yang memberatkan, yuk kita sama-sama kita pikul. Dengan cara seperti apa? Ya tetaplah berdoa dan berusaha. Berdoanya bisa memang lewat mana saja bisa. Yang paling lucu, doanya online. Doanya online. Ya kalau mungkin kalau apa ya, kita bisa melihat Allah. Ini manusia ini seperti apa? Ini manusia ini mau apa? Doa yang seharusnya ataupun berjamaah itu lebih afdal. Persenannya pun dikabulkan Allah itu lebih besar. Ini online. Jangan-jangan nanti sholat tarawih pun online. Jadi jamaah online. Ini yang goblok itu manusianya. Ataupun caranya. Kita diberi akal. Tapi Masya Allah, inilah gambaran yang mesti kita jumpai setiap harinya. Pesan saya, permintaan dari hati kecil saya kepada para aparatur tingkat RT sampai presiden. Saya mohon dengan hormat, carilah solusi yang paling tepat. Kalaupun mau di karantina wilayah, ataupun lockdown, ataupun PSBB, ini semuanya bagian bahasa. Ingat, hanya bagian bahasa, istilah dalam bahasa. Tapi izinkan, biarkan orang-orang kita, masyarakat, melakukan ibadah sebagaimana biasanya. Yakinkan dalam diri kita, yakinkan dalam diri bangsa ini bahwasanya musibah ini bisa hancur itu hanya dengan doa bersama di tempat-tempat yang mustajabah. Salah satunya di tempat-tempat ibadah. Jangan ke online.
Masya Allah. Sekali lagi saya mohon dengan hormat, berikan kebijaksanaan kepada masyarakat ini. Demikian curhatan hati saya sebagai orang desa. Betul, saya orang desa. Satu karesidenan dengan Bapak Presiden kita, Joko Widodo. Saya orang Seragen, di desa terpencil, perbatasan antara Seragen Boyolali. Desa saya seperti ini keadaan. Sebab dari itu saya sekali lagi mohon dengan hormat, berikan kebijaksanaan yang tidak bikin ataupun meresahkan masyarakat. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Silahkan di like, di subscribe, di share, ataupun di komen. Siapapun Anda, silahkan. Mau kritik pedas, mau kritik manis, saya terima semua. Usikum binafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.